Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid wal wahdah wassalatu wassalamu ala alladzi anara al mawjud binuri dinillah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bapak Hamim beserta istri Ibu Ani yang saya hormati, dan juga partner saya Ibu Erna Herawati, dan saya sendiri di sini Ibu Nurul Hikmah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami membawa dua mahasiswa ya, spesial untuk ibu-ibu PKK dari Tajikistan, Rusia, ibu-ibu ya, Masya Allah. Muzaffar dan juga Nevanda, ya, Nevanda, dosen dari Universitas Islam Malang. Nah, Universitas Islam Negeri. Mahasiswa dari Tajikistan. Berdaya jual tinggi dan bisa menjadikan bisnis kita bisnis halal dan juga menguntungkan di dunia dan di akhirat, begitu ya. Oke, untuk mengawali ini nanti akan dipaparkan, untuk pertama kali akan dipaparkan oleh partner saya Ibu Erna Herawati, selaku beliau ini adalah dosen UIN Maliki Malang dan juga pebisnis yang alhamdulillah bisnisnya juga berjalan pesat. Nah, nanti kita akan ngasuh ilmu dari beliau bagaimana cara berbisnis yang berkah, begitu, halal dan menguntungkan, yang konteksnya nanti tentang pengolahan manihot esculenta atau singkong ini. Untuk saya nanti akan menambahkan beberapa, sebenarnya kalau ada LCD-nya saya sudah menyiapkan beberapa video sebenarnya, tapi ini gak usah karena sudah lama ibu-ibu sudah capek, jadi spesial nanti ibu-ibu silahkan mendengarkan paparan dari Ibu Erna Herawati. Nanti akan ada door prize sedikit dari kami, Bu ya, semoga bermanfaat. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Bu Erna Herawati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, saya secara pribadi saya mohon maaf, mohon saya Bapak Ibu Kepala Desa yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Sumber Petung beserta Ibu, teman DPL kami atau teman pengabdian kami ya, Korea Toyiba, Ustazah Nurul Hikmah, beserta mahasiswa kami dari Prodi Matematika ya, yang sudah diperkenalkan ke panjenengan sedaya, namanya Muzaffar. Kalau ibu mau ke Tajikistan ya, katanya negara atap langit, Bu, lebih dekat dengan atap langit, betul? Ya, ke rumahnya beliau atau Muzaffar, atau yang mau mengambil mantu. Saya tinggal di sini nanti, Bu, karena mobil saya mboten muat, jadi yang juga temannya Mas Nevanda yang kemarin juga menemani saya di Pondok Putri Ar-Rohmah, pengabdian masyarakat juga untuk Prodi Matematika. Pertama saya sangat bersyukur matur nuwun sudah dijemput sama Pak Kades dan Bu Kades dan merepotkan, sehingga memang Allah menunjukkan Bu, betapa player yang disebutkan di sini adalah dosen dan pebisnis. Akhirnya barang-barang saya pindah ke mobilnya Pak Kades, Masya Allah, ngapunten. Jadi mobilnya kotor. Mobil kula niku mulai awal mboten pernah niki sepi daripada bahan, karena dalem niki selalu ngirim ke pondok-pondok, ke toko-toko ngoten Bu. Terus selain mengajar, saya di hari Sabtu Minggu sebetulnya kula berangkat untuk mengirim barang ini tadi.
tapi karena panggilan nggih langsung oke oper haluan nggih langsung mriki. Cuman kesesayan niku aku dereng kula mandhapaken barang belum saya turunkan nggih. Jadi alhamdulillah masih dikasih Allah kesehatan dan masih dikasih Allah kesempatan untuk bertemu, karena memang niat saya silaturahim selain berbagi sedikit ilmu yang kami dapatkan ya tentang pelatihan manihot eskulenta. Awal kali saya melakukan pengabdian ini di daerah Kubung, ya Bu. Kobong dengan Kubung berkaitan, ya. Saya itu daerah Kubung, Karangposo. Menika daerah Kobong, Pondok Kobong, mirip-mirip, ya Bu. Ya. Masya Allah, ya, takdirnya ngoten Bu. Padahal, ya, napa ya? Menghantarkan saya ke sini untuk silaturahim karena manihot eskulenta. Kalau dalam bahasa Arabnya itu al-kisafah, kaspe. Nah, kalau orang Jawa kan kaspe ya, kaspe atau nopo? Bohong. Monten malih istilahnya. Nopo? Ini bisa dijadikan sebagai pengganti bahan pokok makanan beras tadi atau gandum. Mungkin di tempatnya Mustafa makanannya beras atau gandum? Gandum, gandum Bu. Panjenengan kalau punya gandum cocok Bu, ya. Cocok kalau saya taruh di sini, ya, gandum. Kemudian sebetulnya kami sudah melakukan ini Bu, sudah mencoba dan praktek dan sudah di tingkat marketing penjualan di daerah Kubung, Karangposo di UMKM Cahaya. Nah, di sini mungkin saya kemarin dengar dari Ibu Kades bahwasanya panjenengan juga pernah ada dari Blitar untuk pelatihan ini. Sampun nggih? Oh, kunjungan mawon. Oh nggih. Oh nggih. Siap. Nggih. Ternyata manihot esculenta niki bahasa Latinnya daripada kaspe, nggih. Ini adalah sangat familiar bagi kita. Saya dulu niku lihat mriki kata singkong, ternyata kok sekarang ganti tebu. Kula nggih kaget, waduh, ini saya sudah mengajikan singkong, ternyata ganti tebu. Mboten napa-napa nggih. Mungkin jangan tanam tebu malih atau singkong malih nggih. Jadi kalau di daerah Singapura nggih, Singapura, saya lihat tanaman ngeten iki kalau masuk di rumah Padang, masakan Padang nggih. Saya dekat bandara niku kira-kira medale berapa? Anu nggih, rada tebih dikit lah. Niku muahal, Bu. Jadi kalau makan nasi Padang Singapura niku 125.000. Makanya tuh sekali. Nggih wonten singkong niki. Jadi kandungan gizinya niku memang di sana kan jarang nggih yang nanam kayak di sini nggih, nggak ada harganya mungkin kalau di sini. Tapi di sana sangat dimanfaatkan, sangat potensial sekali mulai dari daunnya, kemudian singkongnya nggih. Kulitnya itu pun bisa dimanfaatkan orang sederhana. Sehingga Allah mengirimkan itu supaya kita ingat kembali kepada Allah nggih. Dikasih panen buah gus lupa tidak mengeluarkan zakatnya. Akhirnya apa? Besok panen lagi dikurangi sama Allah, nggak 100%, dikurangi sedikit-sedikit sampai nggak panen sama sekali. Mungkin kena curah hujan lebat, akhirnya roboh semua. Entah itu berambang kah, tanaman-tanaman yang memang sayur-sayur mayur itu tidak menghasilkan yang maksimal. Kenapa? Karena dikurangi sama Allah supaya kita ingat lagi. Ya kan? Ada kan ceritanya orang sahabat Nabi yang punya kambing satu, swargep sholat jamaah. Kemudian matur sama Nabi, sergep nopo mboten? Ceritanya kalau satu kambing. Sergep soalnya ndonga terus, ya Allah, muga-muga kambing ini tambah kuat. Muga-muga jagungnya panennya kathah. Muga-muga singkongnya panennya kuat, saged damel haji. Budal mulai, sangune lengkap nggih. Ibu wis sampun haji sinten? Dereng. Mugi-mugi mangke sareng nggih. 2026 nggih. Pantang ngajeng. Mudah-mudahan mboten wonten pembatasan. Saged umroh sareng. Niku karena barokah walaupun
tapi barokah nggih. Saged tindak haji. Nggih, tindak umroh saged. Tapi gini wau, niat kangge ibadah. Apapun yang kita lakukan, niat untuk ibadah. Insya Allah Allah memberikan pertolongan. Di sepertiga malam panjenengan banyak istighfar supaya ditambah rezeki sama Allah. Kemudian panjenengan membaca surat Al-Waqiah pada sholat asar supaya niki menambahkan rezeki. Nggih. Kalau untuk menjaga harta panjenengan sedanten, nggih, harta kita, jiwa kita, anak kita, semua keluarga kita membaca surat Yasin dengan waos niku. Doanya kan ada. Sampun hafal nih doanya. Allahumma inni nastahfiduka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana dan seterusnya. Semua keluarganya, hartanya dijaga sama Allah. Rutinkan membaca Yasin ba'da sholat maghrib, nggih. Ba'da sholat maghrib atau ba'da sholat subuh, nggih. Dilemale napa maos Yasin nek ba'da subuh? Hah? Niki musim asrep nggih. Sekecone tilem menapa mencal selimut malih sampai jam 8 lah nggak nampak nang sawahe gak apa-apa. Tapi kalau diterus-teruskan nek mboten darurat ngambil fakir. Nggih. Kalau mboten napa? Mboten pancen napa sangat membutuhkan untuk istirahat, jangan tidur ba'da subuh atau tilem ba'dal maghrib. Mboten nggih. Supaya mboten kena penyakit saraf. Saiki kata sing penyakit saraf nggih. Kata mboten? Nggih, kata Bu. Stres. Ya. Dikit-dikit pusing, ya. Dikit-dikit tekanan darah tinggi. Pun nek ngeten iki kita banyak istighfar. Mboten usah ningali mendhuwur terus nangke kejungkel nggih. Wis pokoke bisa makan, bisa ibadah, kita bersyukur. Niki salah satu kunci daripada UMKM yang berkah atau barokah. Didamel nopo mawon nggih cekap. Nggih. Allahumma cukupono loberono. Katanya ngoten nggih. Terus wis beras berlimpah ruah ya, makan minuman muzakkar, paham enggak? Paham? Bahasa Jawa. Oke. Ya. Jadi semua dicukupi sama Allah. Yang kedua, UMKM ini adalah kekuatan negara sekarang ini, Bu. Banyak yang kolab. Usaha menengah ke atas banyak yang gulung tikar. Panjenengan pirsa, napa Mall Matahari yang di Jakarta tutup mboten? Tutup. Soalnya panjenengan tumbasi teng TikTok. Leres mboten? Waduh, ketokan iki sehari berapa check outnya? Nggih, check outnya di Shopee, nggih. Wis mboten ketahui tiba-tiba mau paket. Nggih, COD. Nah, masyaallah, nggih. Tetapi secara ekonomi niki prinsipnya bagaimana supaya kita tetap stabil, nggih, mboten sampai pemasukan ini sedikit, pengeluarannya banyak. Gajinya pinten? Gajinya 100.000 satu hari. Kalau panjenengan belanja sampai 150 berarti minus 50. Kalau harusnya 100.000, belanjanya cukup 20.000. Nih, kalau ada kebutuhan apa-apa 20.000 lagi, sisanya panjenengan simpen. Rumusnya pripun rumusnya? Jadi jangan ditelasakan sedanten, jangan dihabiskan semua ibu-ibu. Kalau penghasilannya 200.000, ya disimpanlah 100 atau 150 lebih bagus. Jangan sampai lebih dari itu. Apalagi kalau di desa nih harus ditumbuhkan lagi budidaya makanan yang kita nggak sampai beli. Nih beli ikannya saja. Telur kadang ada kan ya nih, yang pelatihan telur apa? Petelur nih cukup apa nih? Apa namanya?
merawat 10 ekor aja untuk kebutuhan sehari-hari sudah cukup, nggak usah beli ke pasar. Ini di antaranya yaitu menyeimbangkan antara pengeluaran dengan pemasukan. Jangan banyak-banyak, harus punya tabungan. Tabungan ini kayak ibuku mboten mikir, jangan punya prinsip berhutang dulu, jangan. Panjenengan seneng utang napa diutangi? Hah? Seneng pripun? Diutangi napa ngutangi? Sedaya remen diutangi, nggih. Mboten Bu, mboten usah utang. Kalau sakit, kalau bisa hidup itu jangan berhutang. Kalau cukup apapun yang kita lakukan, nggak usah melihat temannya untuk berhutang. Tutup mata, tutup telinga. Mas yo ada kempalan PKK, konjone delok. Ya Allah, bros, besar yo. Bisa ini. Iki Ibu jenengan pirsane nggih. Mugi-mugi ketawis. Selama permohonan, jangan lupa untuk melakukan pergantian air selama 12 jam atau 24 jam. Setelah direndam selama 3 hari, dilakukan pencucian dengan air mengalir. Kemudian, lakukan penjemuran irisan singkong hingga kering selama 2 hari. Selanjutnya, proses penepungan dengan blender atau mesin giling atau penumbuh. Proses penepungan ini menghasilkan tepung lokal yang masih kasar dan partikelnya belum seragam. Oleh karena itu, dilakukan pengayakan untuk menghasilkan tepung lokal yang halus dan seragam partikelnya. Dengan begitu, tepung lokal sudah dapat digunakan atau dapat disimpan dalam wadah tertutup rapat. Tepung lokal dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat aneka kue dan biskuit. Berikut merupakan langkah pembuatan tepung lokal. Gimana? Mudah bukan? Selamat mencoba! Itu untuk link PPT-nya sudah saya kirim ke Bu Ani, nanti bisa diakses ya Bu. Oke. Itu yang pengolahan singkongnya yang untuk di rumah sendiri. Ada satu lagi video yang dalam skala besar. Bisa didengarkan, nanti untuk materinya akan ada pertanyaan terkait ini. Tepung lokal merupakan alternatif produk substitusi terigu yang melalui tahapan fermentasi sehingga mempunyai karakteristik viskositas mendekati terigu. Keunggulan tepung lokal ini adalah dapat mereduksi cyanida yang terdapat pada ubi kayu varietas beracun. Tahapan pembuatannya adalah sebagai berikut: ubi kayu dikupas dan dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, ubi kayu diiris dengan alat slicer. Proses reduksi ubi kayu ini untuk memperluas pelantang ubi kayu sehingga dapat mempermudah proses fermentasi. Ubi kayu dalam bentuk chip tersebut ditambahkan air sampai dengan kondisinya terendam sempurna. Kemudian ditambah starter mokaf yang berfungsi untuk mempercepat proses fermentasi dengan perbandingan penggunaan 1 kg starter untuk 1 ton bahan ubi kayu. Proses fermentasi berlangsung selama 12 sampai 24 jam, di mana akan terjadi pembentukan asam hasil fermentasi bakteri asam laktat dan air perlawannya akan berwarna putih kering. Setelah proses fermentasi dilakukan pembilasan dengan air bersih untuk menghilangkan asam sebagai hasil fermentasi tersebut. Selanjutnya adalah dilakukan proses final untuk membuangkan air yang terdapat pada chip hasil fermentasi. Proses final dapat mengurangi air yang terdapat pada ubi kayu sehingga proses pengeringan dapat berlangsung lebih cepat dan merata. Chip mokaf basah dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam sampai 48 jam sehingga diperoleh chip mokaf kering. Setelah kering dilakukan penggilingan menggunakan bismil. Kemudian dilakukan pengayakan menggunakan siphon untuk menghasilkan tepung mokaf dengan ukuran seragam. Tepung mokaf yang telah diayak kemudian dikemas. Tepung mokaf yang telah jadi
dua ya, ada dua. Satunya tadi untuk skala kecil, panjenengan kalau bikin industri rumahan, homemade, ya. Tadi yang awal, video yang awal. Ini yang kedua skalanya besar. Bagaimana nanti kita bisa membuat tepung moka, panjenengan nanti praktek. Insya Allah kalau mboten lepas 2 minggu lagi. Insya Allah nanti menyesuaikan kali panjenengan kali nanti dulu lagi. Dengan nanti buat beberapa kelompok nanti dilombakan. Kemudian siapa yang hasilnya benar-benar sesuai standar. Ada yang menggerindil mungkin, ya. Mungkin apa? Gimana caranya jadikan tadi setelah diiris kecil-kecil, dijemur, terus dipanaskan, ya. Panasnya nanti jangan memakai kalau nggak ada matahari, ya, mataharinya lagi malu-malu, ya. Jangan pakai pengering bisa, ada pengering, nggak ada alatnya. Ya, pakai oven mungkin disiasati dengan yang ada. Oke, tambahan sedikit supaya lebih mantap. Kalau tadi sudah diterangkan tentang keberkahan berbisnis, saya akan menambahi tentang beberapa dalil ya, yang ini nanti akan menjadi pertanyaan di Doorprize. Jadi Ibu harus bisa melantunkan ayat ini. Boleh dengan tilawah, dengan pokoknya benar gitu ya. Oke. Jadi Ibu-ibu, seperti yang kita ketahui bahwa UMKM tidak hanya mandiri secara finansial, tetapi supaya berkah, Allah itu juga berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 terkait keberkahan bisnis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min Saya ulangi lagi, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun Jadi dari ayat ini Allah menyuruh kita untuk ketika ber-UMKM, berbisnis harus yang jujur. Karena balasannya apa? Man 'amila shalihan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah, orang yang berbisnis dengan adil dan jujur, maka hidupnya akan pasti hayatan thayyibah. Hidupnya pasti diatur menjadi
baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yakin saja bahwa segala perbuatan al jazaa'u min jinsil amal. Kalau baik pasti balasannya baik, tapi kalau sudah gak jujur pasti tidak akan berkah, itu ya. Oke, saya kira itu tambahannya. Untuk selanjutnya adalah pembagian door prize.